Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kita masuk dalam mata pelajaran kearsipan. Nah, pada siang hari ini kita masih membahas mengenai penanganan surat menyurat. Kita masuk materi ke-6 di bab ke-3. Dan kita akan membahas di bagian C, yaitu penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Nah, penanganan surat sistem kartu kendali merupakan sistem pola baru. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 1972 sebagai hasil penelitian diciptakan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANTRI. Bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Nah, sistem ini banyak diterapkan di instansi pemerintah yang volume kegiatan persuratannya sangat banyak. Nah, di sini kita akan membahas. Yang pertama itu pengertian kartu kendali. Nah, apa sih pengertian kartu kendali itu? Nah, Ibu akan menjelaskan di sini mengenai pengertian kartu kendali. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan. Surat yang sifatnya penting sehingga surat dapat ditemukan kembali dengan mudah jika diperlukan. Sistem kartu kendali memerlukan pengelompokan surat, antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Lembar kartu kendali terdiri atas 3 warna. Lembar 1 berwarna kuning, lembar 2 berwarna hijau, dan lembar 3 berwarna merah. Kita masuk yang kedua, yaitu fungsi kartu kendali. Nah, apa saja sih fungsi kartu kendali? Di sini terbagi 4. Yang pertama, fungsinya adalah alat pengendali surat masuk dan keluar. Kedua, alat pelacak surat. Ketiga, arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Keempat, sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi. Selanjutnya yang ketiga, keuntungan menggunakan kartu kendali. Nah, di sini ada 6 keuntungan dalam kartu kendali, yaitu A. Lebih efisien dibanding buku agenda. B. Dapat membedakan sifat surat atau penting, biasa, rahasia. C. Menghilangkan pencatatan berulang. D. Mudah melacak lokasi surat yang diproses. E. Memudahkan penyusunan arsip. F. Memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Selanjutnya, yaitu yang keempat, mengidentifikasi jenis surat. Nah, mengidentifikasi jenis surat. Penanganan surat menggunakan kartu kendali hanya mencatat surat masuk dan keluar yang sifatnya penting saja, sedangkan untuk surat-surat yang sifatnya biasa dicatat pada lembar pengantar surat biasa. Begitu pula dengan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia oleh petugas pencatatan surat. Untuk mengidentifikasi jenis surat tersebut, apakah penting, rahasia, biasa dapat dilihat pada penjelasan berikut. Nah, di sini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri surat penting, yaitu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, jika surat tersebut hilang atau terlambat akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan karena tidak dapat diganti dengan surat tebusannya atau surat lainnya. Berikutnya, yang kedua, surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. Yang ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut tidak dapat
surat lain sehingga akan menimbulkan kesulitan jika informasi tidak diketahui oleh pimpinan atau unit pengelolaan tersebut. Nah, tadi itu ciri-ciri surat penting. Nah, B, tadi yang A, sekarang yang B, ciri-ciri surat biasa. Nah, ciri-ciri surat biasa di sini terbagi 4. Yang pertama, jika surat tersebut hilang atau terlambat, hal itu tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Kedua, surat tersebut tidak akan diproses selanjutnya. Ketiga, informasi yang terkandung dalam surat tersebut terdapat pula dalam surat lain. Keempat, jika petugas penilai surat ragu-ragu menentukan surat penting atau surat biasa, petugas dapat menanyakan kepada atasannya supaya tidak dapat kesalahan dalam penilaian. Bagian C, yaitu surat-surat rahasia. Nah, surat rahasia terbagi atas 2. Yang pertama, surat bersampul lebih dari 1 sampul surat. Kedua, pada sampul surat terdapat kode RHS atau SRHS. Nah, selanjutnya itu tadi ciri-ciri surat. Nah, selanjutnya kelima yaitu prosedur surat masuk penting dengan kartu kendali. Nah, berikut ini penjelasan mengenai prosedur penanganan surat masuk penting menggunakan kartu kendali. Di sini terbagi atas 5 bagian. Nah, yang pertama atau A, penerimaan surat. Nah, sebelumnya telah dibuat ketentuan atau peraturan di tiap instansi bahwa semua surat masuk dan keluar diterima melalui satu pintu, yaitu unit kearsipan. Hal ini akan lebih memudahkan untuk kontrol dan pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, suatu unit kerja memerlukan kecepatan dalam proses surat keluar tersendiri sampai dengan penyampaiannya ke instansi lain dilaksanakan sendiri. Hal ini dapat dilakukan asalkan 2 kartu kendali diserahkan kepada unit kearsipan, sehingga unit kearsipan selalu mengetahui pula hal yang telah dilaksanakan. Berikut ini tugas-tugas penerima surat. Nah, di sini ada tugas penerima surat. Juru terima surat yang pertama menerima surat masuk dari instansi lain dan menandatangani surat pengantarannya serta membubuhi cap tanggal pada sampul surat. Kedua, menyetir surat masuk tersebut berdasarkan tanda yang terdapat pada sampul antara lain surat kilat, surat segera, surat pribadi, surat salah alamat, dan surat rahasia. Ketiga, menyerahkan surat tersebut ke pencatatan surat. Keempat, menerima surat keluar dari instansi sendiri untuk dikirimkan melalui pos atau kurir. Nah, itu tadi mengenai penerimaan surat. Selanjutnya bagian B, yaitu pencatatan surat. Nah, surat-surat yang diterima oleh pencatat dinilai menjadi 3 kategori, yaitu surat penting, biasa, dan rahasia. Kegiatan ini memerlukan pemikiran yang tajam, mengerti segala persoalan dalam lingkungan instansinya, dan harus teliti. Surat yang penting dicatat menggunakan kartu kendali rangkap 3. Surat biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa. Nah, surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Nah, tugas pencatatan surat berkala. Surat bukanlah tugas yang mudah karena petugas pencatat harus dapat benar-benar menentukan indeks dan kode secara tepat. Apabila petugas mencatat tersebut sukar menentukan indeks dan kode, sebaiknya dikosongkan dulu dan diserahkan kepada pengarah
atau atasan untuk mengisi kolom tersebut. Jika memang memerlukan, kecepatan dan volume surat penting sangat banyak, pencatatan kartu kendali dapat dilakukan oleh beberapa petugas lain yang juga telah terlatih. Nah, berikut ini tugas pencatat surat. Terbagi atas 4, yaitu yang pertama, pencatat surat penting menggunakan kartu kendali. Surat biasanya dengan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Kedua, menentukan kode klasifikasi dan indeks surat serta unit pengolahan pada kartu kendali. 3. Mengambil kartu kendali 1 sebagai pengganti buku agenda. Kemudian, KK1 diserahkan ke penata arsip. Keempat, menyatukan kartu kendali 2 dan 3 serta surat dengan penjepit kertas dan mengarahkan ke pengarah surat. Nah, itulah tadi pencatatan surat. Selanjutnya, bagian C, pengarahan atau pengendalian surat. Nah, petugas pengarahan surat adalah pimpinan pada unit kearsipan. Misalnya, kepala tata usaha. Nah, berikut ini tugas mengarah surat. Terbagi atas 7 bagian, yaitu yang pertama, menerima surat yang telah dilampirkan kartu kendali atau KK 1 dan 3. Serta memaraf kartu kendali 3 sebagai bukti surat sudah diterima. Kedua, menentukan arah surat kepada siapa atau ke unit mana surat diteruskan. Ketiga, mengisi kolom indeks kode dan pengelola pada kartu kendali. Keempat, mengambil kartu kendali 2 dan disimpan di kotak kartu kendali yang berfungsi sebagai alat pengendali surat dan setelah A1 tahun dijilid. Kelima, meneruskan surat beserta kartu kendali 3 kepada unit pengolah atau unit kerja. Keenam, menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar KK2 dengan KK3. 7. Menyerahkan surat yang sudah selesai diproses ke penata arsip atau arsiparis dan menukar KK3 dengan KK1. Nah, itulah tadi pengarahan atau pengendalian surat. Selanjutnya D, penyampaian surat ke unit pengolahan. Nah, unit pengolahan terdiri atas tata usaha unit pengolah, pimpinan unit pengolah, dan pelaksana. Berikut ini masing-masing tugasnya. Yang pertama, tata usaha unit pengolah, yaitu menerima surat dan kartu kendali 3 serta memarafnya sebagai bukti bahwa surat sudah diterima. Selanjutnya, membuat 2 lembar disposisi, kemudian melampirkan surat beserta lembar disposisi 1 dan 2 serta KK3 untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolahan. Selanjutnya, menerima kembali surat kartu kendali 3 serta lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengolah. Berikutnya, menyimpan kartu kendali 3 dan meneruskan surat beserta dengan lembar disposisi kepada pelaksana sesuai instruksi yang ada di disposisi. Surat asli dan lembar disposisi 2 disimpan sementara di unit pengolah, sedangkan salinan surat dan lembar disposisi 1 diteruskan ke pelaksana surat. Nah, berikutnya yaitu menerima surat dan lembar disposisi 1 kembali dari pelaksana jika surat tersebut sudah selesai diproses, untuk kemudian disimpan beberapa lama. Jika surat tersebut sudah menurun nilai gunanya atau inaktif, surat beserta kartu kendali 3 diserahkan kepada peserta arsip dan ditukar dengan kartu kendali 2 sebagai bukti bahwa surat disimpan di unit kearsipan oleh penata arsip. Yang kedua, pimpinan unit pengolah. Nah, pimpinan unit pengolah
yaitu menerima surat kartu kendali 3 dan lembar deposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah. Selanjutnya mengisi lembar disposisi 1 dan 2 untuk menindaklanjuti surat yang masuk. Berikutnya, menyerahkan kembali surat kartu kendali 3 serta lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengolah. Nah, selanjutnya yang ketiga, pelaksana. Nah, pelaksana menerima surat berikut lembar deposisi 1 dipimpin dari tata usaha unit pengolah. Selanjutnya melaksanakan instruksi pimpinan yang ditulis di lembar disposisi. Selanjutnya menyerahkan surat dan lembar deposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah jika surat sudah selesai diproses dan ditindaklanjuti. Nah, itu tadi penyampaian surat ke unit pengolah. Selanjutnya ke bagian E, penyimpanan atau penata arsip. Nah, tugas penata arsip meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, menerima kartu kendali 1 yang telah diparaf tata usaha unit pengolahan dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengolah. Kedua, menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah dan menukar kartu kendali 1 dengan kartu kendali 3. Ketiga, menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. Oke, selanjutnya namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua pengurusan surat masuk selalu menggunakan cara seperti itu, menggunakan persuratan yang banyak dan struktur organisasi yang kompleks. Penanganan surat pada perusahaan instansi kecil dan menengah dapat diurus oleh satu organisasi pegawai saja. Selanjutnya yang keenam, yaitu prosedur surat masuk biasa dengan kartu kendali. Nah, penanganan surat masuk yang bersifat biasa tidak perlu dicatat dalam kartu kendali, tetapi menggunakan lembar pengantar surat biasa. Alur kerjanya juga sedikit lebih pendek dibandingkan dengan kartu kendali. Surat biasa tidak perlu cepat disampaikan ke unit pengolah, tetapi dapat menunggu 1 atau 2 hari sampai terkumpul agak banyak karena pencatatan dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa surat dalam satu lembar pengantar surat biasa. Jika menggunakan kartu kendali, satu lembar surat dicatat dalam satu lembar kartu kendali rangkap 3. Tidak bisa beberapa surat dicatat sekaligus dalam satu kartu kendali. Penyimpanan surat tidak terlalu lama, cukup disimpan di unit pengolahan saja dan tidak perlu lagi diserahkan kepada penata arsip karena bersifat biasa. Penghapusan arsip yang dilakukan di unit pengolahan. Nah, langkah-langkah pengurusan surat masuk biasa dengan kartu kendali dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, surat-surat masuk biasa dikumpul 1 atau 2 hari. Setelah banyak baru dicatat dalam lembar pengantar surat biasa rangkap 2. Kedua, setelah dicatat, surat-surat tersebut disampaikan ke unit pengolah bersama lembaga pengantarnya. Ketiga, unit pengolah membubuhi paraf pada lembar pengantar. Selanjutnya, lembar pengantar 1 dikembalikan kepada pencatatan. Berikutnya yang ketujuh, itu prosedur surat masuk rahasia dengan kartu kendali. Nah, dalam menangani surat masuk yang bersifat rahasia, hanya pimpinan yang boleh membaca surat. Kalaupun ada yang boleh mengetahui, itu pun hanya pada orang tertentu saja yang sudah ditunjuk langsung oleh pimpinan. Penyampaian surat kepada pimpinan dalam keadaan tertutup atau masih bersampul. Nah, berikut ini langkah-langkah pengurusan surat masuk rahasia
dengan kartu kendali. Yang pertama, surat rahasia diterima oleh penerima surat dan menyerahkan kepada pencatatan surat. Kedua, mencatat surat tanpa membuka sampul ke dalam lembar pengantar surat rahasia. Rangkap 2, lalu menyerahkan kepada pengarah surat. Ketiga, pengarah surat memberikan pengisian lembar pengantar dan meneruskan kepada pimpinan unit pengolah. Keempat, pimpinan unit pengolah memberikan paraf pada lembar pengantar 1 dan 2. Kelima, pimpinan unit pengolahan penyimpanan surat dan lembar pengantar 2 lembar pengantar. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian D, yaitu penanganan surat keluar. Nah, surat keluar adalah surat-surat yang dikirim sebagai jawaban atau tanggapan atas isi surat masuk yang diterima dari organisasi, lembaga, kantor lain, atau perorangan agar terjalin rangkaian hubungan timbal balik yang serasi keluar. Yang serasi yang berakibat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, pengurusan surat-surat keluar, baik surat tindak lanjut dari surat masuk ataupun surat keluar yang bersifat internal. Nah, pada umumnya menempuh prosedur yang sama dengan surat masuk, yaitu dimulai dari kegiatan pembuatan konsep, pengetikan, penandatanganan, pencatatan, pengiriman, dan diakhiri dengan kegiatan penyimpanan. Nah, surat keluar dapat disebabkan oleh 3 faktor berikut. Nah, 3 faktor surat keluar. Yang pertama, surat keluar merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Kedua, surat keluar merupakan kebutuhan, misalnya kantor ingin mengundang rapat, maka dibuat surat undangan rapat. Ketiga, surat keluar memberikan informasi, misalnya surat edaran dan surat pemberitahuan. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, tentu harus ada yang bertanggung jawab terhadap keabsahan surat yang telah dibuat. Harus ada cara atau prosedur tentu yang dibuat secara khusus tentang apa, mengapa, bagaimana, mengapa, siapa, dan kapan surat itu harus dibuat, sehingga pertanggungjawaban surat yang telah dibuat juga menjadi jelas dan mencegah kesalahan komunikasi. Nah, tahap-tahap penanganan surat keluar yang baik hendaknya memperhatikan langkah-langkah berikut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pembuatan konsep surat. Pembuatan konsep surat. Konsep surat disusun sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki pimpinan. Kedua, pengetikan. Pengetikan, apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat, surat diserahkan kepada unit pengolah. Selanjutnya, kepada unit pengolah membaca dengan teliti hasil konsep surat hingga menjadi bentuk surat atau net surat setelah melakukan koreksi kesalahan. Ketiga, mengetik surat dalam bentuk akhir. Nah, mengetik surat dalam bentuk akhir, konsep yang telah disetujui pimpinan diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. Keempat, penandatanganan. Nah, penandatanganan net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk ditandatangani. Selanjutnya yang kelima, pencatatan. Pencatatan. Berikut ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencatatan. Pertama, net surat yang telah ditandatangani kemudian dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampiran dan amplop. Kedua, surat dinas resmi lebih dulu dicatat dalam buku verbal oleh petugas yang disebut verbalis. Ketiga, setelah selesai dicatat dalam buku verbal, surat dinas siap untuk dikirim. Nah, baiklah anak-anak, materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini sampai di sini. Kita sudah mempelajari mengenai
yang bagian C tadi penanganan surat masuk dan sistem kartu kendali, dan bagian D menangani surat keluar. Nah, baiklah anak-anak, pada siang hari ini materi Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang kurang, dan jika masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ibu menunggu pertanyaan dari kalian, dan sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu di sini memberikan tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian kartu kendali. Kedua, jelaskan keuntungan menggunakan kartu kendali. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri surat penting dan surat biasa. Keempat, jelaskan pencatatan surat. Kelima, jelaskan langkah-langkah pengurusan surat masuk rahasia dengan kartu kendali. Nah, baiklah. Itulah tugas yang Ibu berikan pada siang hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan selamat siang.